Saya sadar ketika saya punya kekurangan, ya berarti saya harus belajar. Seniman itu seharusnya tidak merasa spesial banget gitu ya. Benar. Lu pilih satu bidang, lu harus bertanggung jawab sama pilihan itu gitu. Oke. Saya tuh punya konsep akhirnya, saya harus bikin panggung saya sendiri di internet. Ah, itu dia tuh, ya. Saya bisa nih jadi penulis sukses, ya sukses standar orang-orang lah gitu ya. Tapi tetap di Padang. Matain stigma itu ya? Matain stigma itu. Saya tuh gini, mungkin saya salah satu penulis yang jarang banget dikasih panggung di Sumatera Barat. Saya tuh sebenarnya cinta banget sama Padang ini, sekaligus juga sering kecewa. Ngebangun iklim kesadaran itu. Bener, ya. Kesadaran, Ya. lo harus bikin panggung lo sendiri. Lo harus punya panggung di internet yang lo bangun sendiri gitu. Itu dia. Cuma persoalannya teman-teman yang didukung ini, mereka ngedukung diri mereka sendiri nggak? Ya, pantas nggak lu untuk didukung gitu. Iya, mereka keras nggak sama diri mereka sendiri gitu. Jangan cuman keras minta diapresiasi, tapi Benar. diri sendiri nggak keras. Apa ya, kalau saya bilang sih nggak tahu diri kalau itu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini harusnya berurutan nih dari yang spesial. Sekarang kayaknya saya nggak perlu memperkenalkan Om ini. Tapi saya tetap perkenalin juga nih, jaga-jaga. Karena populasi Indonesia ada 270 juta jiwa, teman-teman. Iya, iya. Om ini udah ngambil sekian persen, 2%. 2 juta doang. Itu satu platform, Om. Iya. Saya ngitung soalnya. Tapi itu dibeli, Pak. Stop dulu. Untuk podcast kita di sini sekarang di Sarga kita kedatangan Boy Chandra. Terima kasih. Terima Om. kasih. Ya, Terima udah kasih. monggo datang. Ini lucu nih sebenarnya. Iya. Ada mereknya Om, host di hostin. Iya. Harusnya kita ganti judul nih ke Haris sama Fahmi ini host di hostin. Biasa saya numpang di sini. Kalau digeser tuh ketahuan. Nah, mungkin teman-teman pada banyak yang tahu ya. Saya biasanya kalau manggil Boy itu kayak ke Om sama kayak Ya. OB sebelumnya. Jadi mungkin saya natural aja manggilnya kayak gitu. Nah, Om Boy ini penulis. Ya, sejauh ini yang saya tahu udah 24 buku. Oh, bukan. 25. 25 ada yang baru rilis ya. 25. 25 apa 24 ya? Lupa saya. Segitulah pokoknya. Iya. Pokoknya banyak gitu teman-teman. Dan itu kurang lebih ya teman-teman tahu lah Boy Chandra seorang penulis, not to mention follower. Kalau saya kasih kode tadi foreshadowing di awal, itu udah cukup bahaya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh nih. Apa sih Om Boy ini? Mungkin kita bisa ngulik nih. Apa nih insight-insightnya Om Boy Chandra nih tentang dunia kepenulisan dan buku nih. Monggo Om, silakan dimulai. Waduh, apa nih? Ini perkenalan diri dulu nggak ya Om ini? Gimana nih teman-teman ya? Mau diperkenalkan? Ini udah kayak disuruh ngisi seminar saya, Pak. Jangan. Saya nggak semuanya mau ini. Jangan. Halo teman-teman, saya tuh penulis buku. Kebetulan tinggal di Padang, tapi mau berbahasa Indonesia aja. Iya. Nggak apa-apa. Terus saya mulai nulis itu dari 2011 sebenarnya. 2011 berarti udah 11 tahun ya Om ya? Ya, satu dekade lah. Satu dekade. Mulai serius nulis itu dari 2011 sampai hari ini 20-an buku. Iya. 20-an buku dan itu 20-an judul buku ya. 20-an judul buku. Ini kan kalau ya Om Boy Chandra penulis, teman-teman mungkin udah pada tahu. Kan nih proses nih Om biasanya nih. Kalau si seniman ya bahasanya kan, atau penulis. Om Boy Chandra bilang itu pas di 2011 itu udah start nulis. Sebelumnya udah ada nulis apa gimana? Oh enggak, sebelumnya itu saya tuh sebenarnya sama lah kayak teman-teman lain tuh masih pencarian ya, pencarian jati diri. Buset. Ini bisa amat nih dia. Pencarian jati diri. Isu media sosial ini bisa dipakai kemana-mana. Udah pencarian jati diri. Iya, pencarian jati diri. Jadi kayak dulu tuh saya pernah tuh sama teman-teman juga band-bandan lah. Oh, main band juga? Ya band-bandan. 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 Ada isu nih, dia udah mulai terjun nih ke dunia perband-bandannya Padang. Dulu. Sekarang juga sebenarnya. Sekarang enggak sih saya. Enggak, di bandnya juga kan nggak harus. Di musik kan bisa beda juga. Jadi gimana tuh Om? Dulu awalnya band-bandan sebenarnya. Karena kan di era 2000-an itu kan yang populer itu justru anak band kan. Benar, di tahun segitu emang. Ya, justru
kayaknya standar keren anak muda waktu itu ya anak band. Ngeband. Ngeband gitu, dan di mana-mana ada studio band, Ya. ada kalau di Pasaman Barat, kebetulan saya di Pasaman Barat SMA-nya, itu 1 jam itu 25.000 waktu itu. Tahun 2010 atau 2011? 2004 itu. Oh 2004. Oke. 2005 2004 gitu. Iya. Berarti gini nih Om. Dari band ke jadi penulis bikin buku, memang sih kalau Om Boy-nya bikin lirik bisa, tapi kan gak segampang itu Om. Oh, panjang lagi nih Ya. Pak perjalanannya. Jadi dari band-bandan itu saya masuk ke kampus, Hah? kuliah, terus aktif di organisasi namanya Unit Kegiatan Komunikasi dan Penyiaran Kampus. Radio kan. Radio, Nah, iya. siaran tuh saya di kampus, organisator lah. Oke. Sempat jadi ketua umumnya juga. Terus, tapi sebenarnya pengaruhnya adalah dari radio itu pengaruh apa ya, kesukaan bercerita. Kalau kita siaran kan kita harus, Iya, harus nulis bercerita, skrip dulu sih sebenarnya. Nulis skrip, terus Oh, jadi siaran itu harus nulis skrip ya? ada skripnya, Nggak ngalir Pak. aja ya? Enggak, Pak. Ilmu lagi noh teman-teman. itu, Ya, ilmu itu, lagi noh ya. itu kadang-kadang nih itu kadang dibaca loh Pak skripnya itu. Jadi seolah-olah kedengarannya nggak kebaca kan. Oke, ya. Jadi itu sebenarnya ada skripnya. dia kayak di apa itu ya? Apa nih namanya? Kayak orang siaran itu ada diputerin itu apa gimana atau di Ya kita dicatat Oke. manual malah. Kalau ada sih, kalau penyiar udah terkenal biasanya bukan udah terkenal. Kalau udah profesional, biasanya mereka mungkin bisa langsung improv aja ya. Bisa Tapi langsung kalau dulu tuh kita emang diajarin nulis tuh, nulis skrip, emang ditulisin apa yang mau kita omongin gitu. Nah, terus abis itu saya juga ya pernah bikin IO-IOan di kampus juga, bikin acara karena di organisasi kan. Iya, benar. Organisasi, terus dagang juga saya dulu Pak. dagang pulsa. Terlalu banyak ini. Banyak nih yang saya coba kan. Iya. Sampai pada akhirnya ada di satu titik timbul pertanyaan, lo mau dikenal sebagai apa sih gitu. Oke, berarti titik baliknya dari itu. Iya, Dari situ? titik baliknya sebenarnya nanti di masa depan lo mau dikenal sebagai apa. Oke. Itu balik kan mikir apa ya yang bikin nyaman gitu. Nah, saya ingat tuh dulu tuh waktu SD itu saya suka baca komik, Bener. Petruk ya waktu itu. Terus kayaknya itu kesenangan yang nggak ada bebannya waktu itu. Jadi saya suka nulis. SMP itu saya juga suka nulis semacam puisi atau semacam lirik lagu gitulah. Karena Berarti kan dari SMP ya? Kurang lebih. Untuk nulisnya iya dari SMP. Tapi saya nggak nganggap itu sebagai serius sih, karena itu Iya. kayak apa ya, Hobi. bocah puber gitu kayaknya ya. Bocah puber Iya, gitu, bener, terus bener. eh, Cengin cewek gitu iya, kan, ngebalin suka cewek. sama cewek diam-diam gitu ya, terus kirim surat, pakai kirim- coklat di iya, dalam gitu. tulis sendiri kayak curhatan gitu. Tapi kayaknya itu jadi salah satu hal yang setelah saya pikir di 2011 itu hal yang menyenangkan bagi saya gitu. Hal yang bikin saya tuh ngerasa ini akan berubah terus nih tiap hari gitu. Jadi ada tantangan terus tiap hari gitu. Berarti momentumnya di situ ya Om ya? Momentumnya di situ. Untuk milih, gue pada akhirnya setelah pertanyaan ini tadi gue pengen dikenang jadi dia apa? Tek, oh ini nih yang gue senengin nih. Ya. Nulis dari 2011 ke sini 2022 Iya, full. 2023, Maksudnya nulis ya. tekadnya itu emang jadi penulis kan akhirnya gitu. Karena kan ini saya tuh ngukur diri ya. Jadi kayak 2011 itu ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke diri sendiri. Kalau main musik nih kayaknya nggak mungkin lah. Karena banyak banget orang yang lebih hebat gitu. Oke, siap, Mungkin saya tuh bisa belajar industrinya lebih cepat dari yang lain gitu. Karena kalau waktu itu yang lebih hebat dari kami banyak, tapi kayaknya yang bisa main di Pro 2 waktu itu di Arbes gitu, kita sempat ngisi acara gigs radio gitu kan. Oh berarti secara natural Om pun udah ngeker nih di bidang industrinya berarti? Iya. Oke siap. Berarti Anda emang auto dicetak untuk industri nih? Apa bagaimana itu? Udah sadar itu sebenarnya oke. dari musik itu udah sadar. Cuma karena ngerasa musik saya nggak punya skill yang cukup di situ. Jadi kalau ibarat jualan nih ya, saya tuh nggak bisa bikin barang bagusnya Ya, gitu. bener. Jadi tapi manajemennya bisa. saya bisa jual sebenarnya, Iya, tapi iya. saya nggak bisa bikin barang bagusnya.
Nah, kalau nulis waktu itu saya juga belum bisa sebenarnya, tapi saya yakin aja ini kayaknya bisa saya pelajari. Oke. Karena kayaknya karena saya suka bercerita tadi, ini ya saya belajar teknisnya paling gitu. Tapi kalau musik itu saya nggak ngerti nada, Pak. Oke, siap. Berarti di penulisan dan atau buku sendiri, Om belajarnya by proses ya? Iya, semuanya by proses. Nggak datang langsung prepare diri, langsung terjun, nggak jalan. Kemana? Penulisan. Ya, sadar, ambil pilihannya, langsung terjun aja. Oke. Waktu itu nekat aja, bahkan 2011 itu kayaknya saya masih bingung nulis enggak itu NEGGA apa NGAK gitu, enggak kayak gitu. Siap. Emang Ya. dari dasar banget kan. Ya. Cuman emang waktu itu saya sadar ketika saya punya kekurangan ya berarti saya harus belajar. Nah, itu belajarnya otodidak. Itu lebih self critical, lebih fondasi awalnya itu lebih kayak bahasanya mungkin self critical ya. Yeah. Lebih berpikir kritis untuk diri sendiri. Yeah. Jadi maka dari itu muncul fundamental keinginan yang sadar dengan komitmen itu sendiri, tanggung jawab di situ. Yeah. Nah, kurang lebih nih Om. Ya, agak lucu juga saya ngomong sama orang yang udah bikin bukunya banyak. Itu kalau 11 atau 12 tahun 20-an buku itu kalau kata saya cukup gila sih. Kalau di bandin itu berarti albumnya udah 20, Bro. Iya. Udah sama kayak Ihsan Scooter saya, Pak. Iya, atau bikin album tiap tahun. Satu tahun malah 2 atau 3 ya, atau 2 atau 3 itu rasionya nggak masuk di akal sebenarnya gitu loh. Mungkin memang secara teknis ya kepenulisan dia bisa fokus kan, secara materi beda tapi output sama. Nulis buku, band album gitu, sama. Mirip-mirip lah pola kerjanya. Ya metode kerjanya pun sama gitu loh. Nah itu kan konsistensi ditanya banget tuh Om. Itu nggak sebentar juga kan. Nah itu pasti ada lah ya dalam semasa perjalanan itu kayak down apa segala macam. Itu cara Om menanggapinya diri sendiri apakah dengan metode berpikir kritis terhadap diri sendiri itu tadi apa gimana tuh? Kan banyak juga nih. Kalau saya sih lebih mandang kayak gini, kalau ketika lu pilih satu bidang, lu harus bertanggung jawab sama pilihan itu gitu. Jadi ibaratnya kalau saya milihnya jadi penulis ya berarti saya harus nulis. Sesimpel itu. Saya harus nerbitin buku gitu. Jadi kalau lo punya band ya berarti lo harus punya album. Harus punya album, jangan punya album. Ya bebas sih ya. Saya mengukur apa yang dilempar ke saya. Karena gini, karena menurut saya seniman itu seharusnya tidak merasa spesial banget gitu ya. Benar. Ya. Harus ngerasa, saya harus punya mood yang ini dulu, harus dapat ilham dulu gitu-gitu. Ya nggak bisa kayak gitu. Bisa kalau mungkin ceng-cengan doang. Iya, tapi kalau bagi saya sih gini, saya selalu memandang diri saya itu sebagai pekerja. Pola pemikiran pekerja itu diadaptasi kan? Iya, jadi saya tuh melihat teman saya berangkat kerja kan, ke kantor lah, dari pagi sampai sore, 8 jam lah misalnya ya. 8-9 jam. Nah, ketika saya milih pekerjaan ini, otomatis saya juga harus punya jam kerja yang sama banyaknya, bahkan lebih. Iya, nggak ada limitnya kan? Nggak ada limit. Nah, yang membedakan itu kan, kalau teman saya kerjanya ke kantor, jam kerjanya diatur sama perusahaan, sama bosnya. Masuk jam 7 atau jam 8, balik jam 4 atau jam 5. Kalau saya kan nggak. Diri sendiri. Aturannya diri sendiri, tapi tetap harus ada jam kerjanya. Dan itu logikanya lebih sulit loh teman-teman. Karena mungkin ya, kayak Om bilang tadi loh, acap kali nih, kebanyakan nih. Kayak rata-rata mungkin saya juga termasuk karena saya praktisi juga kan senimannya harus nunggu mood itu berarti nggak ada toleransi seperti nggak ada itu. Kalau kata Jasuranti sih seniman yang ngandalin mood itu ya seniman amatir. Benar sekali, seniman amatir karena mungkin itu fundamental cara berpikir itu mempengaruhi hasil juga kan? Iya dong harusnya ya. Dan dengan kesadaran akan tanggung jawab itulah mungkin yang mendorong seorang Boy Chandra untuk berkomitmen terus di jalannya. Jadi kurang lebih up and down-nya tadi itu ditalangi dengan metode-metode seperti itu ya, Om ya? Ya mentalitas sih yang saya bangun itu kan sebenarnya mentalitas terhadap diri saya ya. Ketika misalnya ya nggak mungkin juga. Saya tuh selalu memandang saya tuh ya walaupun pada dasarnya saya kerja sendiri ya, tapi saya selalu memandang ya, saya tuh punya bos nih Tuhan misalnya ya.
Jadi saya ya harus tetap kerja. Nggak mungkin dong tiba-tiba kalau misalnya kita kerja nih di sebuah perusahaan gitu, terus kita tiba-tiba aja nggak mau masuk seminggu ya dipecat dong. Benar. Iya kan? Dipecat dong. Sama di industri kreatif ya juga kayak gitu. Kok ya nggak bisa semena-mena gitu Iya. juga Dan gitu. itu lebih susah karena diri kita sendiri yang Iya, ngatur. karena diri kita sendiri gitu. Karena manusia pada dasarnya kalau ada bosnya dia auto takut tuh. Nah, kalau saya tuh bosnya untuk kerjaan tuh Tuhan tuh. Lebih sulit lagi sebenarnya, lebih sulit lagi karena ya manusia kan manusia ini gini loh. Dia kan takut sama orang daripada takut sama Tuhannya. Oh, ini konteksnya ini ya, bukan alim-aliman ya. Bukan alim-aliman, tapi maksudnya seberapa susahnya sebenarnya deal ke enak nih Boy Chandra kerjanya cuma nulis doang. Lu coba aja pakai sepatunya dia bro kan gitu. Kalau saya sih kayak gini, saya ngambil jatah enaknya, dan saya juga harus siap dengan jatah nggak enaknya. Nah itu dia tuh. Jatah enaknya gini, saya bisa bangun jam 12 siang, Benar. ya kan? Itu jatah enak. Bangun siang itu menurut saya adalah salah satu hal yang paling enak. Makanya dia sering bangun siang. Iya kan? Iya, benar. Nah, karena nggak semua orang bisa bangun Benar, siang. iya. Ya bahkan di akhir pekan pun orang harus nyuci gini-gini, nggak bisa kan? Udah habis gitu Udah aja. habis tuh ya. gitu. Nah, bagi saya tuh itu jatah enak yang saya ambil setiap hari. Cuman Jatah nggak enaknya, Nah, saya itu dia. harus produktif untuk bisa menikmati jatah enak saya ini. itu lebih susah lagi Itu sebenarnya. lebih susah Iya. lagi gitu. Karena kayak Om bilang tadi waktunya tuh nggak ada limitnya kan. Ya nggak ada limitnya. Nggak ada limit. Saya begitu. bisa kerja sampai jam 5 pagi sampai Nah jam. itu dia gitu loh. Itu dia. Iya. Dan itu ya fokus. Bahkan pernah kita tuh kalau kemarin lagi PO buku baru ya, judulnya Tulis untuk Orang yang Salah. Itu kita 2 hari itu ngebungkus 1000 buku. Jadi itu tidurnya cuman 2-3 jam gitulah. 2 hari ngebungkus 1000 buku. Ya ngirim sekaligus gitu, tanda tangan, Oh terus ya ditanda tangan. bungkus, ngirim. Nah itu ngerjainnya cuman berdua kan, saya sama istri saya Iya, waktu iya. itu. Itu kan itu kagak enak loh. itu nggak enak. Sangat tidak Itu nggak enak. Itu capek banget. Iya. Cuma kan persoalannya ketika kita berurusannya dengan orang lain, ya mereka harus terima barang tepat waktu kan. Benar, ya. Nah, profesional diuji di situ. Profesionalitas di situ ya. Profesional diuji di situ. Kita harus, orang nggak mau nerima alasan, oh gue capek, belum tidur ya, nggak ada urusan gitu. Ada urusan gitu. Nah, itu tuh komitmen yang integritas mungkin juga di situ kan, persistensi. Nah, gini nih Om. Dari sebanyak itu buku Om, malah ada kebetulan saya sebenarnya spoiler, saya sering ngobrol sama si Om. Om, saya minum ya, Iya, batuk. monggo silakan, ini boleh diminum. Kayak nggak hanya buku aja sih sebenarnya yang udah dibikin Boy Chandra ini, malah ada bahasanya kalau kita pakai bahasa teknisnya itu udah ahli media teman-teman. Jadi ada bukunya dari Om Boy yang udah difilmkan. Ada 2. Ada 2 malah. Ada 2. Ada 2 malah itu yang saya ingat itu. Saya nggak tahu nih apakah 2, jadi Om bisa koreksi saya nih. Ada 1 yang syutingnya di Padang. Full di Padang. Full di Padang Balik semua. Elsa waktu itu. Mungkin cuma main karakter aja ya yang artis ya. Artisnya 5% dari Jakarta. Ya, itu wajar lah Sisanya dari production teman-teman house, dari sini. teman-teman lokal. Malah bisa dibilang Om Boy sendiri itu masih ada lah interaksinya ke kampus kan, sedikit-sedikit Ya, gitu loh. ya. Dan itu teman-teman dirangkul untuk dibawa Ya. ke situ gitu loh. Dan itu kan kasarnya tuh udah kayak menjadi stepping stone lah kalau mungkin teman-teman bisa teater itu bisa industri bla 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 segala macam. Nah, gini loh, Om. Buku yang difilmin itu kastanya berarti yang pertama logikanya bukunya sukses bahasa awamnya. Ya bisa jadi, Ya. bisa jadi. Enggak, maksudnya gini yang awam kok buku difilmin berarti kayak Lord of the Ring dong, kayak Game of Thrones dong, kayak Harry Potter dong gitu loh. Berarti kurang lebih orang awam bakal nangkap gitu. Dan itu Om narik ke Padang. Produksinya sentralisasinya di Padang. Ini agak tajam dikit ya Om. Mungkin pertanyaan saya, itu gimana sih responnya di Padang dalam pembuatan film sebelum bikin film itu? Dan itu susah juga kan kalau sebelum kayak pasti ada bargain lah Ya, Om ya. dengan production house, kayak gue nggak mau nih, gue mau di Padang karena production house gimana pun production house-nya dari Jawa kan. Ya, Jakarta. Mereka masih pengen bikin di daerahnya Ya, lah. ya. Pas itu satu, pas pre-nya, pas paskanya, pas posnya, itu gimana tuh? Bisa Om ceritain dikit-dikit aja deh. Oke. Sebenarnya secara production film saya nggak mau bahas ke situ sih, tapi lebih bahas ke, saya nggak mau bahas hasilnya gitu Oke, ya. siap. Tapi Ya. lebih bahas ke proses ngebawa
industrinya ke Padang. Ya, itu kan menarik gitu. Karena gini, saya tuh sebenarnya cinta banget sama Padang ini, sekaligus juga sering kecewa. Dan itu salah satunya kenapa Om masih stay di sini kan? Iya, betul, betul. Maksudnya kasarnya nih, gue nih IO nih, gue Boy Chandra telepon manajernya mungkin, oh Boy, dia nggak dari Jakarta bro, dia dari Padang hitungannya. Iya, kebanyakan ya. ya, kebanyakan. Nah itu gimana tuh? Nah, monggo ya. sebenarnya gini, saya tuh salah satu anak muda yang sangat gelisah banget sama apa ya, orang-orang ngomongin industri kreatif di Padang ini kayak tiap hari lah gitu ya. Selalu tentunya. Di lembaga-lembaga setiap hari lah, seolah-olah industri kreatif kita tuh udah wah banget gitu. Udah sangat wah. Tapi sebenarnya kita tuh jauh banget. Bener. Jauh banget. Ini saya nggak bilang kemampuannya ya, tapi lebih ke kayak apresiasi, klaim dan segala macam gitu. Nah, saya tuh penasaran dulu kenapa orang bisa rame-rame syuting FTV ke Jogja atau ke Bali gitu ya, atau ke luar negeri bahkan film-film gitu. Kenapa ke Padang ini jarang banget? Ke Padang. Kalau ke Sumbar mungkin ada beberapa. Ya, benar. Ya, tapi ini Padang kota gitu. Nah, karena saya cinta ke Padang, terus saya nulis banyak buku settingnya Sumatera Barat, terus sampai ada satu buku settingnya Padang. Ketika itu nego sama rumah produksinya, mereka mintanya di Jakarta. Awalnya Jakarta dulu. Ya, karena kan pertimbangannya itu sebenarnya biaya ya. Cost ya. Selain biaya itu pasti juga jadwal artis biasanya. Jadwal artis itu kalau luar daerah itu juga agak sulit gitu. Nah, saya tuh bahkan waktu itu saya bilang, nih kalau nggak di Padang nih nggak jadi gitu. Ya. Oh bilang gitu? Iya. Ke rumah produksi ya? Iya, betul. Ya berarti itu kan judi kan? Ya judi itu Bahaya. resiko. Ya resiko yang Om tanggung sendiri lah. Ya itu apa ya? Kalau saya bilang itu idealis ya itu idealis saya gitu. Karena saya mandang apa bedanya Padang sama Jogja sama Bali gitu. Berarti secara nggak langsung Om ini mempertahankan Padang ini bahasanya. Iya. Ya. Secinta itu saya sama Padang sebenarnya Pak. Harusnya ente yang ngomong itu di lembaga A, instansi B, instansi C. Nah, itu kan ada dua film tuh. Yang pertama, dua-duanya di Padang. saya mintanya dua-duanya di Padang awalnya. Oke. Saya mintanya di Padang awalnya dua-duanya. Dan dua-dua PH-nya sepakat. Sepakat di Padang. Jadi yang pertama tuh yang main Jeffrey Nicole, seperti hujan yang jatuh ke bumi. Terus itu kan settingnya lebih Sumbar ya. Karena waktu itu saya bikin setnya ada Nyarai, terus ada Harau gitu. Ada orang PH-nya udah datang ke Padang untuk survei ya. Survei gitu, terus sudah keliling. Sampai pada satu titik mereka nyerah, ternyata nggak bisa syuting di Sumbar. Kenapa tuh? Waktu itu katanya birokrasinya ribet lah gitu ya. Kalau misalnya orang film itu kan pertimbangnya ya banyak lah. Benar. Saya nggak tahu ya. Cuman pada akhirnya itu keputusannya syutingnya di Jawa juga akhirnya. Cuman saya nggak apa ya. Saya walaupun sebenarnya cukup sedih, tapi saya ngelihat PH-nya udah usaha gitu, udah ngirim orang buat keliling di Sumatera Barat gitu. PH-nya udah survei. Udah survei, berarti kan mereka memang udah niat lah gitu ya. Tapi terhambat dengan birokrasi. Terhambat birokrasi waktu itu. Nah, kalau Sumatera Barat kan saya nggak punya relasi untuk bantu juga gitu ya. Saya nggak punya power ke situ juga gitu ya. Akhirnya ya udahlah, saya ikhlasin tuh syutingnya akhirnya di Bogor atau di mana gitu, tempat-tempat yang diganti kan. Nah, film kedua Malik Elsa itu emang novelnya emang sengaja saya perkecil skopnya dari awal. Sentral Padang. Ya, settingnya emang cuman Padang, UNP, ya Taplau gitu-gitulah ya. Area-area topnya Padang. Area topnya Padang aja gitu. Terus waktu itu karena emang settingnya Padang, terus ada yang bantuin teman-teman di Padang, ada Pak Tevi Kurnia Alamsyah. Terus waktu itu juga dibantu sama Pak Mahyaldi. Gubernur ya. Wali kota waktu itu beliau. Waktu filmnya. Nah, dibantu tuh sama beliau dan beliau sangat sangat mendukung lah gitu. Sangat mendukung, bahkan beliau juga main sebagai figuran di situ.
Iya. Main. Oke. Jadi dia ceritanya jadi rektor UNP. Oke. Nah, Wah, Anda ini bahaya nih. Wali kota disuruh main film nih. dia main dia waktu itu. Bersedia kan Ada-ada beliau aja kan. kerjaan nih, Om. Nah, saya senang tuh waktu itu. Berarti positif ya responnya yang mereka Positif banget. ya. Pak Mahyildi waktu itu harus saya akui sangat positif. Oke. Untuk itu. Dan beliau senang kan karena itu kayaknya film layar lebar pertama yang syutingnya full di Padang. Ya, benar, ya. Dan mayoritas aktor Pemainnya daripada ada Buset, Maipin Ya. gitu teman-teman dari UNP Padang. juga ya. UNP anakku kakes gitu ya. Akhirnya jadi tuh film kan, dan itu kita syutingnya di Padang tuh 16 hari. Krunya dari Jakarta kebanyakan. Production house ya. Itu ada 60 orangan lah. Jadi sebenarnya produksian film itu, kenapa saya bilang proses itu yang saya kejar. Pertama sih, dengan orang datang 60 orang aja ke sini, mereka kan nyewa penginapan. Bener. Mereka makan lontong lah sederhananya gitu ya. Nah, itu kan ketika industrinya ke sini itu menggerakkan ekonominya. Ya, mau yang dibilang itu 17 subsektor aktif semua itu jadi. Iya. Nah, makanya saya tuh dulu tuh berambisi banget tuh bawa ke sini biar juga adik-adik punya kesempatan untuk belajar ya. Minimal Coba melihat lah ya, produksi yang film lebar itu kayak gimana gitu. Ikut malah. Ya. Nah, itu tuh dulu ambisinya ke situ tuh. Makanya saya tuh pengen banget. PH-nya setuju tuh. Oke. Jadi kan syuting. Habis itu pandemi kan. Jadi ya, benar ya. Ya sayangnya nggak jadi di bioskop, tapi filmnya jadi dan bisa ditonton gitu. Ada di Disney Plus Hotstar yang itu. Channel streaming. Ya, bisa streaming. gitu. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa kok untuk bawa industri ke sini. Cuman ya nggak bisa mentah-mentah gitu juga gitu. Mentah ini maksudnya gimana, Saya kan harus punya value dulu untuk bawa mereka ke sini. Ya, benar ya. Ya kan? Berarti lebih ke bargain powernya. Ya, saya harus punya nilai tawar dulu kan. Saya fokus di media sosial, ngebangun. Saya punya masa di media sosial. Saya nulis nggak hanya satu buku. Ya, Saya nulis puluhan buku gitu, dan buku saya termasuk buku yang bestseller di Indonesia. Ya, nah, dengan nilai tawar itu PH-nya akhirnya mau kan. Mau. Nah, jadi nggak ujuk-ujuk keras-keras gitu aja. Nggak ujuk keras-keras gitu aja gitu. Jadi saya juga nggak ujuk-ujuk minta diapresiasi gitu-gitu aja gitu. Jadi emang yang ada saya usaha. lakukan ada usaha. Dan usaha saya itu termasuk, kalau saya bilang sih ya sangat keras bahkan gitu. Ya. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu nih, kayak mungkin tadi ngomongnya terlalu general ya. Boy bilang, dia bisa bangun siang, yang enaknya. Ini orang bisa kerja sampai jam 7. Di chatting sampai jam 7, buset masih balas. Iya. Dan itu tiap hari loh, bro. Tapi kalau chatnya jam 8, 10 pagi tuh saya nggak balas tuh. Ya, udah off itu. Udah out dia. Tapi maksudnya jam kerja Tapi kalau jam 5 pagi itu biasanya masih 4 pagi sih biasanya masih. Dan itu terus. Seperti Tiap hari. itu. Sampai menghasilkan puluhan buku. Dan kalau kita spesifik ke arah buku yang difilmkan tadi, itu buku yang pertama itu bisa dibilang tidak terlalu berhasil untuk membawa ke Padang. Dalam konteks membawanya ke Padang, dia sudah datang tapi terhambat nggak berhasil syuting. Terhambat administratif, birokratif. Iya. Yang kedua itu bisa. Dan itu nggak udah sekeras itu nggak langsung jadi aja tuh, bro ya. Iya, nggak pek langsung jadi aja. Ternyata orang Padang juga nggak, ya kalau saya bilang sih nggak apresiasi juga sih gitu. Nah, ini enak nih, ini enak nih. Nggak apresiasi juga sih. Seolah-olah seolah-olah itu cuma produk saya aja. Tapi itu kan sebenarnya ya itu produk saya ya secara bisnis mungkin saya ya. Tapi kalau kita pengen ngelihat iklim ya bawa ke Padang aja, saya udah mempertaruhkan banyak hal sebenarnya. Ya, itu dia saya bilang tadi judi kan. Bahkan ada satu novel saya judulnya Origami Hati. Itu udah ditawar sama 3 PH. Saya pengen syutingnya 3 rumah produksi Jakarta. Saya pengen syutingnya di Padang, tapi rumah produksinya kayaknya nggak sanggup kan. Ya akhirnya ditolak kan. Akhirnya nggak jadi kerjasamanya. Ada 3 lagi yang gagal, bro. Iya, ada Origami Hati dan saya pengennya itu syuting di Padang juga kan. Nah, itu kan kalau misalnya saya untuk novel itu
ya udah syuting di Jakarta aja gitu. Bisa aja. Bisa aja dan saya dapat uang kan. Iya, gampang kok. Ya. Iya kan? Ya, tinggal iyain doang kan. Iya. Ya. Cuman ada bagian-bagian yang saya pikir ini bukan soal uang aja sebenarnya gitu. Ini Jadi soal apa ya? Soal nilai tawar anak muda yang hidup di daerah untuk bisa memiliki kesetaraan dengan industri yang ada di Bener. ibu kota Nasional, ya. misalnya. Boleh nggak dari sudut pandangnya Om Boy Chandra kita bilang ini, seorang Boy Chandra pun di samping dia gelisah akan ekosistem mungkin, sumber daya kita ini sebenarnya bisa diadu. Menurut Om, Ya mungkin kualitasnya aja sih dulu, belum konsistensi lah ya. saya agak susah nih jawab. Karena relate. Oke, siap. Saya tuh nggak mau Saya mau mau. gegabah menghakimi gitu ya. Ya benar. Tapi juga nggak mau gegabah ngasih stigma udah bisa gitu ya. Benar. Tapi kalau misalnya dibilang mungkin bisa Mungkin bisa, tapi dengan catatan ya daya yang tempur, ngubah daya juang sih. daya tempur, daya juang harus kuat. Iya, karena kan sebenarnya untuk pekerja film, tapi yang nggak di Sumbar ya. Orang teman-teman di Sumatera Barat, tapi mereka udah ke Jawa itu juga banyak gitu. Benar. Tapi yang emang kalau di Padang aja atau di Sumbar aja mereka bergiat di sini, ya ada beberapa gitu. Cuman untuk produksian gede kayaknya juga Belum kalau kolaborasi mungkin bisa gitu. Ada tuh yang paling aktif banget saya lihat tuh si Kembar. Jadi ada Ola dan Oli itu anak isi Padang Panjang. Ya. Ya. Nah, dia tuh udah ikut produksian teman-teman di Jakarta kan. Oke. Tapi dia emang ke Jawa. Move ya. Ya, move gitu. Dan ada banyak lagi sebenarnya teman-teman yang emang ke Jawa gitu. Tapi yang untuk di Sumatera Barat yang bertahan hidup setiap hari di Sumatera Barat, kayak saya hidup di Sumatera Barat ya agak susah. Dan Om gitu. sendiri nggak pernah keluar kan? Pernah 1 tahun nemenin istri ke Jogja. Pernah, berarti seorang Boy Chandra juga pernah stay di. Tapi alasannya itu emang nemenin istri aja. Oke, Bukan siap, karena saya siap. pengen pindah. Cuma lebih ke Kewajiban urusan sebagai lain lah ya. laki-laki. Kewajiban sebagai suami. Iya. Tepatnya. Ya. Itu aja sih. Tapi orientasinya nggak ada. Gue nggak bakal pengen. Gue Enggak. nemenin bini doang. Enggak, Kan enggak. gitu ya. Tapi emang karena gini, dulu tuh ketika tamat ya 2013 saya tamat kuliah S1, terus waktu itu masih banyak stigma kalau misalnya pengen sukses jadi seniman tuh harus pindah ke Jawa gitu ya. Bener. Nah, saya tuh satu orang yang nggak percaya mentah-mentah stigma. Gedek, denger gitu gedek Iya, kan. saya nggak suka sama stigma-stigma kayak gitu. Itu kayak pendiktean terhadap anak muda dan saya nggak suka didikte orangnya. Jadi saya tuh waktu itu bertekad, saya bisa nih jadi penulis sukses standar orang-orang lah gitu ya. Tapi tetap di Padang. Matain stigma itu ya. Matain stigma itu. Terus tapi saya juga selain punya pemikiran kayak gitu, saya juga cari tahu nih apa kira-kira yang jadi kelemahan teman-teman yang di Padang sehingga susah untuk bersaing di nasional. Nah, saya pelajari tuh. Akhirnya saya nemu internet kan. Iya benar. 2011 itu saya emang udah ngeh banget sama internet. Sebenarnya jauh sebelum itu saya juga udah anaknya internet banget lah gitu. Iya, anaknya IT banget lah gitu. Nggak IT sih, internet aja. Internet doang. Nggak sampai masang-masang harddisk ya. Enggak. Pokoknya internet banget lah. Belajarnya juga banyak di internet kan. Nah, saya tuh punya konsep akhirnya saya harus bikin panggung saya sendiri di internet. Ah, itu dia tuh. Ya. Saya harus Jadi, bikin ya, panggung saya sendiri di internet. Bikin Bikin. ya, konsepnya. Saya tuh gini, mungkin saya salah satu penulis yang jarang banget dikasih panggung di Sumatera Barat. Nah, ini mulai tajam. Lu mau ngorek tapi nanti nggak dijawab, bro. Iya. Belum lagi keterbatasan durasi kan. Kalau boleh sih dikit aja. Tapi saya nggak minta-minta panggung ya. Iya benar ya. Tolong bedain, saya tuh bukan seniman yang ngomel karena minta panggung, enggak. Ya, itu saya panggung saya banyak sih. Bisa diperjelas ya. Bisa diperjelas gitu ya. Tapi saya juga nggak terlalu berharap sih gitu. Tapi saya bilang kayak gini. Kalau orang nggak ngasih saya panggung, ya saya bikin sendiri. Ya, lebih ke situ ya. Bikin sendiri. Dan itu wajib kan setiap praktisi seni. Harusnya hal kayak setiap gitu ya. seniman, apalagi yang muda-muda ya. Ya jangan cuma ngeluh, lu udah bikin panggung untuk diri lu sendiri belum gitu. Ya.
Benar. Iya kan? Iya. Jangan ngeluh dong, wah orang Jangan Padang terlalu lempar-lempar sana sini. iya, juga orang tanpa Padang nih nggak ada apresiasi, nggak ada ini gitu. Gue berkarya lu kan baru 1. Iya, belum 20. belum 10 tahun Iya, juga belum 10 gitu. tahun juga, Iya ya. gitu. Nah, kita nggak bisa nyalahin itu juga, karena emang iklim kita tuh emang masih di level itu gitu, masih belum. Udah jelas itu faktanya kan. Udah jelas Ya. gitu. Nah, kalau kita emang pengen iklimnya hidup, ya kita harus bikin panggung itu. Kita sendiri yang ngerakin Iya, betul. Iklim itu ya. Nah, misal podcast nih ya, ini kan salah satu bentuk penciptaan panggung kan? Benar. Salah satu bentuk penciptaan Saya panggung. sebenarnya Sarga dipaksa dia tuh. Sarga bikin podcast sudah rugi. Ya Om. Karena mungkin teman-teman bisa lihat juga kalau di channelnya Om Boy. Dan menurut saya nih bukan gara-gara gue kenal apa segala macam, pengarsipan itu emang kurang ya di sini. Om. Iya, betul. Mungkin itu yang jadi dasarnya Om Boy sama kita juga nih. Iya. Jadi bukan karena didikte juga gitu loh. Iya. Jadi emang ya dengan sama-sama kesadaran kita bisalah bikin kayak ini ya dengan landasan bisa maju nih. Kalau kita sendiri yang bikin panggung untuk kita Iya. gitu loh. Jadi mungkin itu salah satu dasarnya ya Om ya kita Iya. metodenya tadi ya. Kita bikin panggung sendiri kan. Bahkan di podcast pun saya juga sekarang udah dari awal tahun kita jalan sama OB. Itu udah lebih dari 50 episode yang tayangnya itu 8 sebulan. Itu emang kita kita biaya sendiri lah. Independen. Produksiannya ya mandiri gitu ya. Ya walaupun dengan produksiannya kita masih dengan serba keterbatasan gitu. Syuting aja kita sering numpang di sini kan. Cuman itu Enggak jadi masalah. ya, cuman itu salah satu bentuk penciptaan panggung terhadap diri sendiri. Betul. Dan podcast saya sebenarnya juga Sarga, kita pengen ngebangun iklim kesadaran itu. Bener. Ya. Kesadaran Ya. lo harus bikin panggung lo sendiri. Lo harus punya panggung di internet yang lo bangun sendiri gitu. Ya, jangan cuma nunggu orang bikinin lu panggung gitu. Ya, mungkin maksudnya Om kayak gini, maksudnya Om Boy kayak gini nih. Ya, yang off kamera ya. Misalnya nih, kita ada acara ya Om ya. Ya. Biar ketemu teman-teman. Ya. Kerjanya dia nih gini nih. Mana nih podcast lu? Sering gitu-gituin sama dia tuh. Info sumber sering ini. Kena satu udah. Ya. Info Jadi sumber. mungkin tujuannya lebih ke situ ya Om ya. Iya, lebih ke Membangun situ. kesadaran itu tadi. Lebih ya. kesadaran itu. Karena gini, kalau misalnya yang gerak itu cuma satu ya dia jadi arsip doang. Nggak bisa. Bentuknya cuma pengarsipan. Arsip doang. Tapi kalau masif, Masif gitu. itu bagus. Baru ada Sarga, ada teman-teman Ya, dari yang komunitas lain bikin podcast gitu. Ada medianya juga bikin podcast, terus pekerja kreatifnya dikasih panggung. Satu orang misalnya ada 10 kanal YouTube gitu. Langkahnya lebih Langkahnya besar, lebih besar gitu. Nah, itu sebenarnya. Jadi dari nulis akhirnya dari kegelisahan itu saya bikin ya kayak tadi. Ada podcast, ada podcast. media sosial sendiri gitu. Bener. Nah, media sosial nggak usah ditanyain lah, Om ini teknisnya. Kalau gue tanya nih, gue harus ngeluarin berkas. Makanya nggak gue sentuh yang itu. Bercanda gitu. Jadi, maksudnya ini, mungkin beberapa pertanyaan terakhir yang karena keterbatasan durasi karena kita independen bro. Iya. Masih sejauh ini ya Om ya. Iya, masih. Ya. Tapi kalau ada yang mau sponsorin boleh banget. Nggak apatis. Nggak Boleh apatis banget juga, dong, Iya. boleh banget. Jadi mungkin kedengerannya di podcast bukannya di Sarga aja, di Om Boy juga agak provokatif, tapi itu kalau dilihat benar-benar itu lebih objektif sebenarnya. Iya, Nggak ujuk-ujuk kita lempar sana sini ya Om ya. Enggak. Kita juga mengkritisi diri kita sendiri gitu loh. Iya. Maksudnya nggak diri kita, maksudnya pelaku kita sebagai pelaku kreatif gitu loh. Oh kita kurangnya di sini. Nah dengan fundamental yang sama itulah makanya kita bersinergi gitu. Ya. Dengan harapan banyak lagi nih teman-teman yang lain juga mudah-mudahan punya visi yang sama kan. Ya, betul. Nah misalnya gini nih Om. Menurut Om nih, ada nih satu lagi nih yang kayak saya dikit, mungkin 2 pertanyaan terakhir lah sebelum kita nutup ya. Om Boy ini dulu dia band-bandan. Sekarang dia masuk musik nih, dikit aja nih, dikit. Musik. Sebenarnya saya nggak masuk musik juga, Pak. Salah satu variabel di ekosistem musik. Harus hati-hati ngomong sama penulis. Karena saya diukur sama dia. Gimana nih Om? Ya. Sebenarnya nggak masuk musik juga, cuman kebetulan suka mengamati pergerakan Ya. skena musik di Padang Lokal, aja ya, gitu. lokal, Mengamati lah. Itu juga salah satu bentuk bentuk kecintaan saya terhadap Benar. musik sebenarnya Benar. gitu. Dan itu lokal ya. Dan itu teman-teman di Padang gitu. Sebenarnya
saya lebih kayak greget aja, kok kita di level yang sama-sama aja terus tiap tahun, bahkan dari 10 tahun yang lalu gitu. Ya benar. Iya kan? Nah, jadi kayaknya apa yang bisa saya kasih kontribusi ya saya lakukan. Sesederhana ngasih ide diskusi aja lah, gimana sih kita memanfaatkan media sosial untuk musik misalnya. Lebih ke situ sih saya gitu. Kalau main musik sih enggak lagi saya. Dan itu sebenarnya nih nggak hanya tokoh-tokoh kayak Om Boy aja gitu loh. Kalau kita bilang kayak ini, Boy Chandra penulis. Ada beberapa lagi tuh, misalnya temen kita satu lagi si Pras. Mereka juga walaupun mereka nggak terjun di dunia musik, mereka masih lihat tuh. Secara moral hakikatnya kita tuh kan ngedukung satu sama lain ya. Nah itu dia. Cuma persoalannya teman-teman yang didukung ini mereka ngedukung diri mereka sendiri nggak? Ya, pantas nggak lu untuk didukung? Gitu. Iya, mereka keras nggak sama diri mereka sendiri gitu. Jangan cuman keras minta diapresiasi, tapi diri sendiri nggak keras gitu. Dan itu nggak balance juga. Ya itu nggak apa ya, kalau saya bilang sih nggak tahu diri kalau itu. Buset juga dia ternyata. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Ini Om mungkin nih pertanyaan terakhir nih Om. Kayak menurut seorang Boy Chandra nih, kan untuk kita balik lagi ke penulisan dan buku ya Om ya. Yeah. Ada beberapa teman lagi dari Padang atau Sumbar ya bahasanya. Ada beberapa lagi tokoh-tokoh penulis yang nulis buku itu udah mulai bahasanya mulai naik deh. Dikit-dikit tek. Dalam 3 tahun nih sepandangannya Om Boy bakal banyak lagi nggak nih tokoh-tokoh balik nggak? Karena sejatinya Sumatera Barat itu kan Minangkabau tuh. Ya. Ya stereotipnya orang intelektual, orang literasi lah, dekat dengan itu dari dulu tuh, mau Tan Malaka, mau Buya Hamka segala macam. Untuk yang sekarang 2022 2023 dalam 3 tahun ke depan menurut Om gimana tuh? Ini sebenarnya saya tuh formulanya ini ya, nggak hanya sekedar pintar nulis ya. Oke. Tapi juga nggak hanya sekedar pintar nulis. Iya, tapi juga harus pintar jualin tulisan lo gitu. Pendistribusian. Nah, itu. Saya ngelihat nggak banyak kalau soal itu. Kalau pintar nulis mungkin banyak ya. Distribusi ya? Iya, pintar nulis mungkin banyak gitu. Tapi kalau untuk ngebangun platform sendiri, terus konsisten untuk mendistribusikan tulisannya sendiri, kayaknya nggak terlalu banyak yang serius. Saya nggak tahu itu karena mereka emang nggak tahu atau karena memang mereka nggak mau. Oke. Kalau saya sendiri ada dengan beberapa teman, kita misalnya kayak Jazz Kairen lah. Dari beberapa tahun yang lalu kita cukup intim berdiskusi dan belajar bareng gitu. Ya dia sekarang juga bukunya banyak banget bestseller kan gitu. Iya benar. Nah bahkan ini 2 buku dia itu juga udah ditawar sama rumah produksi untuk mau difilmin gitu. Oke, siap. Tapi segitu aja bocorannya gitu. Nah tapi sebenarnya untuk ketahanan itu saya pikir saya nggak terlalu banyak kelihatan di sini sih. Teman-teman sibuk belajar nulis, habis itu ya selesai di situ aja. Berarti bisa dibilang menurut Om kalau lu baikin teman-teman mungkin lebih berlaku juga ya Om ya. Malah lintas disiplin juga manajemen pendistribusiannya juga harus melek kita. Iya, jadi selain nulis ya kita juga harus belajar manajerial. Kalau saya kan memang kuliah saya manajerial. Oh, manajemen pendidikan sebenarnya. Manajemen pendidikan. Iya, manajemen pendidikan saya. Terus saya juga aktif di organisasi sewaktu kuliah kan. Jadi secara manajerial saya udah punya dasar itu. Dan itu bisa saya terapkan ke diri saya sendiri. Guna gitu. Jadi nggak cuma nulis aja gitu. Nah, itu kepekaan-kepekaan kayak gitu, apalagi kita tuh sekarang tuh di era internet ya. Segala sesuatu itu bisa berubah dalam hitungan detik. Betul sekali. Setiap menit aja kita bisa dihantam sama ratusan informasi. Ribuan bahkan gitu. Dan kalau kita sebagai kreatornya nggak siap dengan itu ya kita akan tertinggal. Ibarat main surfing, lu ketemu ombak naikin. Iya. Kita harus siap. Oh, ini momen kita harus lempar sesuatu biar orang notice ke kita. Ya itu yang saya lakukan. Makanya kalau di Twitter mungkin orang ngelihat Boy Chandra itu orang yang nggak pernah tidur. Iya, karena on mulu ya. Karena saya nge-tweet mulu, Pak. Berarti bisa dibilang nih Om, kayak kalau dalam 3 tahun ini teman-teman semua bukan hanya penulis saja,
teman-teman lintas disiplin lain fokus pada manajemen pendistribusian, Ya. itu bakal lebih naik ini ekosistem industri kreatif. Bakal lebih naik. Jadi ibaratnya gini, Karena secara kualitas kita nggak terlalu jauh. kualitas sih sebenarnya Relatif, selalu ya. ada marketnya. Oke, siap. Selalu ada marketnya ya. Misalnya kayak lagu pop, terus Benar. pasti ada marketnya. Lagu Minang pasti ada marketnya. Lagu metal pasti ada marketnya juga. Kuncennya di situ tadi. Ya. Nah, media sosial itu sebagai jembatannya. Jadi Kan wajib dipergunakan. Ya? wajib dipergunakan kalau kita pengen sampai ke seberang. Kalau kita nggak gunain jembatan itu dengan baik, ya bisa jadi kita di sini aja, atau kita malah jatuh ke bawah kan. Udah habis. Udah habis kan. Tapi kalau kita gunain jembatan itu dengan baik, ya kita sampai ke pendengar, kita sampai ke market yang kita tuju. Yang pengen kita tuju lah. Ya, gitu. Nah, sekarang tantangannya kan teman-teman daerah, mereka punya kesadaran itu dan mau nggak membangun jembatan yang kuat dan siap mengantarkan mereka ke tempat-tempat yang mereka tuju. Oke, siap. Ini saya banyak yang mau saya tanya ini. Cuma ya mungkin di sesi lainnya aja teman-teman. Oke, siap. Distribusinya. Siap, Jadi mungkin siap. keterbatasan waktu Siap. nih Om. Mungkin segini dulu nih sama teman kita Om Boy, Chandra, dan kita bakal banyak lagi nih. Sejauh ini Sarga udah 16, harusnya pas di titik Om ini. Wih, mantap. Jadi kita sangat ngebut sebenarnya biar nggak diomelin sama dia nih. Ya makanya pas 20 itu ada lah pokoknya ya. Pokoknya kita bakal ada lagi, nggak cuma di kita, di channelnya Om Boy Chandra juga, dan dengan harapan ada beberapa udah ada yang start juga loh Om. Ada info sumber juga aktif banget sekarang kan. Gitu. Dan kalau bisa jangan kita aja lah ya. Ya pada dasarnya sih kalau saya pribadi juga ngedukung aja semuanya Benar, gitu. Pemerintah mau bikin podcast banyak-banyak juga ngedukung aja gitu. Lebih bagus sebenarnya. Lebih bagus gitu. Kalau memang benar. Serius tapi ya. Ya, begitulah. Serius tapi ya. Ya, mungkin segini dulu teman-teman. Om, thank you ya. Thank you ya. Terima kasih Sarga. Sekali lagi terima kasih Om buat insight-nya. Ini spesial sih sebenarnya. Ya, makanya kita tutup dulu sampai di sini. Jadi teman-teman yang pengen lihat nih, banyak kita di sumber yang bisa, tapi ada nih tips and triknya masing-masing. Jadi kita bisa nggak hanya kita gini gitu, nggak ada presi bla 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 segala macam. Itu banyak nanti variabel-variabel kecil yang harus kita perbaiki untuk diri kita sendiri gitu loh. Ya. Jadi ya mudah-mudahan semuanya bisa berkembang sebagaimana mestinya, sesuai yang kita inginkan, ekosistem yang terbangun dengan baik. Mudah-mudahan, amin. Oke. Mungkin sampai di sini dulu untuk yang seksi ini. Sampai ketemu di next podcast. Bye. Baik.